Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dadi dan teman-teman. Di sini kami akan menampilkan presentasi mengenai PT Telkom Indonesia. Next. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Dena Kumara, yang kedua saya sendiri Nova Permana, yang ketiga Sandria Vivian, yang keempat Queen Amanda Balkis, yang kelima Wisnu Wardana, dan yang keenam Zahra Citra Suherman. Next. Selanjutnya mengenai profil PT Telkom. PT Telkom Indonesia, Persero, Tbk, atau dengan nama lain TLKM, adalah badan usaha milik negara yang bergerak di sektor jasa telekomunikasi dan jaringan di Indonesia. Selain layanan telekomunikasi, Telkom juga mengoperasikan bisnis, mulai bisnis multimedia seperti konten dan aplikasi. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Selanjutnya, Telkom merupakan salah satu BUMN yang 52,09% sahamnya saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan 47,91% dimiliki oleh publik. Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di 13 anak perusahaan seperti PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, PT Telkom Akses, PT Multimedia Nusantara atau Telkometra, dan PT PINS Indonesia. Selanjutnya, lokasi PT Telkom sendiri berada di Telkom Landmark Tower, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafling 52, Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Oke, next. Selanjutnya ini ada sejarah PT Telkom. PT Telkom tahun 1882 bermulai pada pendirian Badan Usaha Swasta Penyedia Layanan Pos dan Telegraf pada tahun 82. Dilanjut tahun 1961, status jabatannya diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel. Dilanjut tahun 1974, PN Telekomunikasi disesuaikan menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi atau Perumtel yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional. Tahun 1995, penawaran umum perdana saham Telkom. Sejak itu saham Telkom tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta atau BIJ dan juga di Bursa Efek Surabaya. Tanggal 1 Juli 1995, PT Telkom telah menghapus struktur wilayah usaha telekomunikasi dan secara de facto meresmikan dimulainya era divisi network. Selanjutnya, Bursa Efek. Apa itu Bursa Efek? Bursa Efek itu pasar di mana terjadinya jual beli efek atau saham dari suatu perusahaan. Cara kerja Bursa Efek, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek adalah perusahaan yang terbuka untuk publik. Saham di perusahaan tersebut bisa dimiliki atau dibeli oleh publik. Untuk prosesnya, Bursa Efek Indonesia akan memfasilitasi semua sehingga perusahaan tersebut bisa melantai di bursa. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan tersebut harus memenuhi persyaratan atau listing di Bursa Efek Indonesia. Di Indonesia sendiri saat ini hanya ada Bursa Efek Indonesia atau BEI yang ditetapkan sebagai pasar modal di Indonesia. BEI memiliki kantor di Jalan Sudirman di Jakarta. Selanjutnya, Selanjutnya saham Telkom. Telkom merupakan salah satu BUMN yang 52,09% sahamnya saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan 47,91% dimiliki oleh publik. Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di 13 anak perusahaan seperti PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, PT Telkom Akses, dan PT Multimedia Nusantara atau Telkometra. Next.
Saham Telkom terdiri dari satu lembar saham seri A Dwiwarna yang hanya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia dan 99.262.216.599 rupiah lembar saham seri B atau saham biasa. Modal dasar yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebanyak 99.062.216.600 lembar saham. Pemerintah Republik Indonesia memiliki presentasi kepemilikan saham total sebesar 52,09% yang menjadikannya sebagai pemegang saham utama dan pengendali. Bisa dilihat bagian di sebelah kiri, berikut yaitu tabel komposisi pemegang saham PT Telkom per akhir tahun 2020. Next. PT Telkom dengan Bursa Efek. PT Telkom sudah hampir 26 tahun melakukan perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Pada 14 November 1995, Telkom melakukan penawaran saham perdananya ke publik atau Initial Public Offering atau IPO. Tidak hanya di Bursa Indonesia, tapi juga bursa internasional di Amerika Serikat. Dengan ini, Telkom berhasil membuktikan diri sebagai perusahaan dengan kinerja baik dan berkesinambungan dengan memenuhi standar internasional. PT Telkom masih menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang berani mengambil langkah dual listing di BIJ dan NYSE. Next. 20 tahun kehadiran Telkom di bursa memiliki makna penting baik bagi PT Telkom maupun bagi dunia bisnis Indonesia. Saat ini PT Telkom menjadi operator telekomunikasi terdepan yang selalu mencatat pertumbuhan positif. Bila dibandingkan harga saham saat IPO 20 tahun yang lalu, dapat dikatakan saham Telkom hingga tahun 2015 ini telah mengalami peningkatan sekitar 1.400%. Next. Baik, Telkom mampu memberikan kapitalisasi pasar yang terus tumbuh. Telkom mampu memberikan kapitalisasi pasar yang terus tumbuh hingga sekitar 12 kali lipat serta telah melakukan 2 kali stock split yakni di tahun 2004 dan 2013. Telkom telah meraih sebagian penghargaan untuk kinerja pasar saham baik domestik maupun internasional. Di tingkat internasional, Telkom juga berhasil menyabet penghargaan pada ajang 6 tahun Asian Excel World 2016 sebagai Asian Best Investor Realization Company. Next. Cara membeli bursa efek di PT Telkom. Untuk membeli saham di bursa efek Telkom BAE atau IDX, situs resmi EBE. Bursa Efek Indonesia PT Telkom sebagai perusahaan induk dari Telkom mempunyai kode emiten LTKM. Satu lot sama dengan 100 lembar, minimal pembelian saham Telkom ialah 100 lembar. Next. Terima kasih, dilanjut di sesi pertanyaan.